Nah, ini yang paling banyak bikin bingung ini ya. Jarak titik C misalkan ya ke bidang AFH. Nah, kebanyakan orang berpikir jarak titik C ke bidang AFH seperti gambar ini itu kan sama dengan FC. Kan yang paling dekat FC ya kan? Kenapa bukan FC? Nah, penasaran? Nah, coba buat kalian yang belum follow ya, follow dulu ya, follow dulu. Yang perlu kalian ketahui, jarak ya kalau dalam matematika, jarak titik ke bidang ya, itu berarti adalah yang dimaksud adalah jarak terdekat ya. Nah, ini jarak ini harus adalah jarak terdekat nih ya. Ini harus jarak terdekat ya. Jarak terdekat. Nah, jadi yang diminta adalah jarak terdekat titik dengan bidang ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, memang terlihatnya yang terdekat adalah CF. Tapi sekarang kita puter kubusnya ya. Tapi sebelumnya saya gambar dulu ya kubusnya ya. Nah, cepet kok ya, langsung klik. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ke kalian ya gimana cara menggambar kalau misalkan kubusnya diputar gitu ya kan. Nah, jadi tadi kenapa kita harus putar kubus ini ya? Karena kalau kelihatan seperti ini kan kelihatannya yang paling dekat jarak terdekatnya adalah FC ya. Nah, kalau nggak yakin kita coba putar dulu ya. Nah, untuk melihatnya lebih baik ya kan. Nah, misalkan A-nya saya putar ke sana nih. A-nya putar, jadi kita kubusnya putar ke sana. Nah, bayangkan ya. Jadi A-nya pindah di yang D ya, gini ya. Ini A-nya pindah bagian D, terus di sini B gitu ya kan. Terus di sini C ya, ini di sini D. Nah, yang FG-nya juga ikutan nih. Ini E, ini F, ini G, ini H gitu ya kan. Nah, sekarang bidangnya kita gambar lagi nih. AFH. Nah, sekarang kita lihat. Nah, apakah tadi FC jarak terdekat? Coba. Sekarang ketahuan tuh. FC segini ya kan. Enggak ya. Ternyata ada yang lebih dekat lagi. Yang lebih dekat gimana? Caranya adalah ya kita tarik garis bagi dari segitiga ya. Garis bagi ini mewakili bidang segitiga AFH ya. Apa itu garis bagi? Garis yang membagi ruas garis di depannya yang sama panjang ya. Nah, kita tarik garis bagi dari A. Nah, gini nih. Ini membagi sama panjang, berarti FH-nya dibagi dua ya. Caranya FH kan diagonal ya. Diagonal sisi. Ya kita bagi kayak gini nih. Nah, kita bagi dua gini. Ini sama kan. Sekarang berarti garis baginya adalah AT ini. Gini ya. Nah, gitu ya kan. Nah, sekarang kita bentuk sebuah bidang ya. Yang di dalamnya ada garis bagi AT dengan titik C. Gimana? Ya udah, ini aja nih. Nih. Gini, ya kan? Gini. Nah, ya bentuk segitiga ya kan? Gitu ya, segitiga ACT. Nah, ya. Atau kalau dari sini ya gampang banget nih. Ini kalau kayak gini udah gini nih. Nah, gambarnya gini, ini kan bagi dua nih. Nah, ini adalah garis baginya ya. Lalu kita hubungkan ini nih. Set, ya ini yang hijau ini coret ya. Panjangnya bukan yang paling pendek, jaraknya bukan FC ya. Nah, kita bikin dulu nih. Cara mencari apa? Cara mencari jarak yang lebih dekat lagi daripada FC ya. Yaitu sekarang terbentuk bidang ini T ya. TAC. Di sini sama ya TAC. Nah, ini dua gambar yang sama cuma posisinya yang diputar ya. Nah, sekarang kita lihat TAC nih. Kita langsung cari rumusnya ya. Nah, TAC. Nih segitiga TAC. Nanti kita lihat nih mana yang lebih pendek ya jaraknya ya. TAC ya. Jelas TA sama TC sama tuh ya. Sama lah orang ini. Ini perhatikan nih segitiga ini nih. Segitiga ini nih, segitiga EAT gitu ya dengan segitiga TGC ini kan tuh ya. Itu dua buah segitiga yang sama persis nih. TA panjangnya sama dengan TC. Nah, TA sama dengan TC. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat ya jarak titik C ya ke bidang AFH ya. Jadi jarak C ke AFH sekarang akan sama dengan jarak C ke garis AT ya. Nah, kenapa? Ya karena AT itu mewakili bidang ya. Sekarang udah. Berarti kalau kita mau cari jarak C ke garis AT, ya cari yang tegak lurus nih. Nah, ini nih. Tegak lurus gini ya. Nah, ini misalkan M lah ya. Nah, udah nih sama dengan panjang AM gitu ya. Nah, mau saya kasih rumusnya. Yuk kita bikin rumusnya ya. Sekali misalkan kalau panjang sisinya ini adalah S gitu ya. Nah, biasanya kan panjang sisi kubus ya. Rusuk kubus sebenarnya ya. Rusuk kubus biasanya pakai S gitu ya. Ini S, maka panjang AC adalah diagonal sisi ya, itu S akar 2. Nah, ini sudah pernah saya bahas nih ya. Biasanya S akar 2 gitu ya kan. Nah, ini EA misalkan S ya. Terus EG-nya kan S ya. Nah, berarti ET-nya EG-nya S akar 2. EG karena dia diagonal sisi ya. EG sama dengan S akar 2. Maka ET-nya sama dengan ET sama dengan setengahnya dari
S akar 2 ya, atau S akar 2 bagi 2 gitu ya kan. Nah, berarti ini adalah S per 2 akar 2 gitu ya kan. Nah, oke. Sekarang kita mau cari panjang apa? Panjang AT ya. Nah, kita mau cari panjang ini nih. Ini ya kan. Nah, panjang AT-nya berapa tuh? Pakai apa? Pitagoras ya. Perhatikan segitiga ini nih. Segitiga. Nih, perhatikan saya copot ya. ETA nih. Segitiga ETA ini kan siku-siku. E, T, A ya. Ini S. Ini adalah S per 2 akar 2. Nah, ya. Kita pakai Pitagoras ya. Ya, berarti panjang AT kuadrat sama dengan ET kuadrat ditambah EA kuadrat gitu ya kan. Nah, jadi AT kuadrat sama dengan S per 2 akar 2 kuadrat ditambah S kuadrat. Nah, AT kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat. Nah, S kuadrat. Jadi AT kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat. Akar 6, akar 4 berapa? 2. Nah, jadi AT-nya S per 2 akar 6 ya. Nih, sekarang bentuk ininya segitiga TAC-nya ukurannya kita sudah tahu nih. TAC-nya berarti ini TA-nya sama dengan S akar 6 per 2. Ini juga S akar 6 per 2. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang MC-nya. Caranya gimana? Kita manfaatkan luasnya ya, karena ini kan garis tinggi nih. MC itu kan garis tinggi, bisa kita pandang garis tinggi ya. Jadi luas dari segitiga TAC itu kan sama dengan alas. Kalau kita pakai alasnya AT ya, setengah kali alasnya AT ya, maka tingginya adalah MC gitu ya kan. Kalau alasnya AT ya, nah setengah AT-nya berapa? AT-nya adalah S akar 6 per 2. MC-nya belum tahu. Nah, loh, tapi luasnya TAC juga belum tahu. Nah, kita pakai cara yang lain lagi ya. Coba ini keep dulu, bukan pakai cara yang lain lagi. Kita harus cari dulu ya luas TAC-nya. Nah, caranya ya, dia kan segitiga sama kaki ya. Nah, sama kaki berarti kalau pas di bagian itunya kita tarik garis tinggi ya, maka ini membagi 2 sama persis nih, gitu ya kan? Ya, loh, mari kita lihat TAC itu gambarnya gimana sih nih? Nah, lihat TAC ini kan, nah ini kayak gini kan, ya enggak? Loh, garis tingginya ini kan ya sama saja dengan apa? Sama saja dengan S-nya, ya rusuk kubusnya ya kan? Ya enggak? Ini kan ini sama ini pada baik, sama saja ya kan? Itu kan pas di tengah ya. Nah, udah, ini berarti ini tingginya S ya. Ini S. Nah, jadi luasnya sama dengan luas TAC ya, sama dengan setengah, alasnya adalah S akar 2, tingginya adalah S ya, berarti setengah S kuadrat akar 2 gitu. Udah, kita gunakan di sini nih. Seplung gitu ya kan. Nah, jadi ini saya hapus lagi ya. Setengah kali S kuadrat akar 2 sama dengan setengah S akar 6 per 2 MC. Nah, MC itu jarak titik C ke AT ya kan. Nah, sama-sama dikali 2 atau dibagi setengah boleh gitu ya. Nah, sama-sama dibagi S, ini jadi S saja, ini jadi S-nya hilang ya. Nah, terus kali 2 ini ya, 2 akar 2S ya, sama dengan akar 6 MC gitu ya kan. Jadi MC-nya sama dengan berapa? Kedua ruas bagi akar 6 ya. Wah, ini 2 akar 2S per akar 6 gitu ya. Ketemu tuh rumusnya ya. Rasionalkan penyebut dulu biasanya ya. MC sama dengan 2 per 3 akar 3 S ya. Nah, jadi kalau ada bidang seperti ini condongnya ya, perhatikan, jadi harus benar-benar kenal dengan bentuk dari bidangnya ya. Nah, jarak C ke bidang HAF sama dengan rumusnya 2 per 3 akar 3 kali S. Nah, kalau kita mau bandingkan tadi dengan FC ya, nah, kalau apakah benar FC terdekat? FC itu kan tadi berarti ini, kalau F ke C kan diagonal sisi kan, berarti kan S akar 2 ya kan. Nah, coba kita bandingkan dengan S akar 2, mana yang lebih pendek ya, 2 per 3 akar 3S atau S akar 2. Nah, caranya gampang ya, ini ya udah sama-sama bagi S ya, nggak usah pakai S nya ya, karena sama-sama bagi S. Kita kuadratkan saja ini. Nah, karena sama-sama positif ya, kita cek aja kalau dikuadratkan gimana nih. Ini kan jadi 4 per 9 akar 3, kalau dikuadratkan kan 3 ya. Nah, ini akar 2 kalau dikuadratkan 2 ya. Nah, ini 9 bagi 3 ya, ini 3. Nah, tuh 4 per 3 sama 2 kecil mana? Ya kecil 4 per 3 tuh. Nah, tuh berarti jarak ini C ke HAF ya, bener sama dengan MC yang lebih kecil ya, atau lebih dekat dengan FC gitu ya. Jadi bener ya.
Oke.